ada seorang mayor angkatan udara yang itu adalah mayor pesawat tempur Amerika Serikat. Ya. Dia berada di kapal induk dan dia bersama rombongan ingin menyerang pasukan Jepang menggunakan pesawat tempur. Dia dengan bangga, dengan bahagia, ya, dia ingin ikut berperang, dia ingin ikut berkontribusi menaklukkan Jepang. Maka dia pun kemudian menerbangkan pesawat. Namun beberapa saat kemudian terbang, ternyata dia melihat, ya, bahan bakarnya belum diisi nih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azeni, di acara Leadership Inspiration. Mungkin sebagian Anda pernah mendengar Al Capone. Ya. Al Capone ini adalah seorang gangster terkenal di dunia. Dia ada di Amerika Serikat sana. Dan bisnisnya merajai di Amerika Serikat. Bisnis narkoba, ya, prostitusi, minuman keras. Ya. Dan mereka tidak ragu untuk membunuh orang-orang yang menghambat bisnisnya. Tahukah Anda siapa orang yang menyebabkan Al Capone ini berhasil? Atau orang di balik kesuksesan bisnis hitamnya Al Capone ini? Ternyata orang itu pertama, Easy Eddie. Easy Eddie ini seorang pengacara, jago urusan hukum, sehingga mampu membebaskan keluarga Al Capone, pengikut Al Capone dari tuduhan-tuduhan hukum. Ya. Karena kepiawaiannya ini, karena keahliannya ini, maka Al Capone menghadiahi banyak kekayaan kepada Easy Eddie ini. Dikasih rumah yang begitu luas, dikasih pesawat pribadi, ya, dikasih apapun yang ia minta, karena Al Capone sadar bahwa keberhasilan bisnisnya ini karena keahlian Easy Eddie ini. Sehingga Easy Eddie ini hidupnya dipenuhi dengan keberlimpahan harta. Ya, dia bisa foya-foya, dia bisa pergi kemana saja, dan kemudian dia kawal, ya, dikawal oleh timnya Al Capone ini. Dia menikmati hidup seperti raja. Namun dalam perenungannya, dia kemudian berpikir, apakah ini yang akan aku wariskan kepada putraku satu-satunya? Ya. Apakah uang yang aku peroleh dari bisnis narkoba ini yang akan aku wariskan kepada putraku? Apakah kekayaan yang begitu berlimpah yang menjadikan saya orang terkaya di Chicago ini, ya, yang itu akan aku wariskan kepada anakku? Kegelisahan itu berulang-ulang datang, terutama saat Easy Eddie ini sendirian. Dan kegelisahan itu sampailah pada kesadaran bahwa bukan ini yang harus aku wariskan kepada putraku. Aku perlu mewariskan sesuatu yang itu membuat putraku bangga, yang membuat putraku itu senang punya ayah bernama Easy Eddie, dan itu ternyata bukan kekayaan. Dan akhirnya hasil perenungan ini mengantarkan Easy Eddie datang ke pemerintahan Amerika Serikat, dan dia membongkar jaringan Al Capone ini. Dan dia memberitahu kepada pemerintah titik lemah Al Capone ini. Sehingga pengikut-pengikut Al Capone ditangkap. Keluarga Al Capone ini ditangkap. Easy Eddie tahu resikonya. Pasti dia terancam. Bahkan boleh jadi dia akan dibunuh. Dan benar, setahun kemudian setelah dia membongkar rahasia bisnisnya Al Capone, ya, di tempat yang sepi, Easy Eddie ini diberondong dengan senjata, ya, dan di dalam tubuhnya itu banyak peluru yang menembus badannya. Namun menariknya, dia meninggalnya dengan tersenyum, ya, dan dia mengungkapkan sebelumnya kepada beberapa orang bahwa dia bangga bisa mewariskan itu kepada putranya. Dia bisa bangga mewariskan itu, values itu kepada anaknya. Easy Eddie pun meninggal dengan meninggalkan values, ya, keberanian, values rasa cinta kepada tanah air, values untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah dari bisnis kotor yang dilakukan oleh Al Capone. Menarik, ya, Easy Eddie rela mengorbankan dirinya demi mewariskan values kebaikan buat putranya. Di cerita yang lain, ya, pada tanggal 12 Februari tahun 1942 ada seorang mayor angkatan udara yang itu adalah mayor pesawat tempur Amerika Serikat. Ya. Dia berada di kapal induk dan dia bersama rombongan ingin menyerang pasukan Jepang menggunakan pesawat tempur. Dia
dengan bangga, dengan bahagia, ya, dia ingin ikut berperang, dia ingin ikut berkontribusi menaklukkan Jepang. Maka dia pun kemudian menerbangkan pesawat. Namun beberapa saat kemudian terbang, ternyata dia melihat, ya, bahan bakarnya belum diisi nih, ya. Ada yang lupa untuk mengisi bahan bakar, maka kemudian dia menelpon komandannya, "Komandan, ya, ternyata pesawatku belum diisi bahan bakar. Bagaimana ini, komandan?" Ya, komandannya memerintahkan, "Pulang kamu, nggak usah nyerang. Tapi saya ingin perang." "Nggak, pulang kamu. Ya, nggak cukup bahan bakarmu untuk nyerang Jepang. Pulang kamu ke kapal induk." Akhirnya si Bus O'Hara ini, ya, balik ke kapal induk dengan, "Aduh, kenapa aku harus pulang? Kan aku ingin perang." Tapi dia mengikuti perintah komandannya. Dan begitu dia pulang menuju kapal induknya, ternyata dia melihat 9 pesawat tempur Jepang yang ingin menyerang kapal induk, ya, di mana pesawat dia akan mendarat. Ya, orang-orang di kapal induk tidak mengerti bahwa ada 9 kapal Jepang yang mau menyerangnya. Ya, dia mau kontak teman-temannya, sudah terbang terlalu jauh dan nggak mungkin bisa kembali untuk menaklukkan pesawat tempur Jepang ini. Maka dia memberanikan diri untuk kemudian melawan 9 pasang pesawat tempur Jepang itu. Dia lakukan sendiri, dia tembak ke sana kemari, ya, dan kemudian dia lawan 9 pesawat tempur Jepang itu. Dia alihkan untuk menjauh dari kapal induk Amerika Serikat itu, dan kemudian dia bisa menjatuhkan beberapa pesawat dari pesawat tempur Jepang itu. Dan akhirnya pesawat tempur Jepang yang tersisa balik tidak jadi menyerang kapal induk Amerika. Dan Bus O'Hara ini berhasil mendarat di kapal induk itu dengan selamat. Pesawatnya compang-camping dan bahan bakarnya sedikit lagi habis. Dan kisah pertempuran dia itu terekam dalam kamera yang ada di pesawat itu. Maka berkat kepiawaiannya ini, berkat keberaniannya ini, maka kapal induknya selamat. Ya, Amerika tidak dipermalukan oleh Jepang. Maka akhirnya Bus O'Hara ini mendapat penghargaan, ya, dari pemerintahan Amerika Serikat karena keberaniannya. Bahkan nama bandara, ya, di Chicago itu bandaranya bernama O'Hara Airport. Ya, memberikan penghargaan kepada sang mayor penerbang pesawat tempur ini. Dan ternyata Bus O'Hara ini adalah putra dari Issey Eddy. Sesuatu yang diwariskan kepada putranya, ya, menjadi values yang bernilai dan kemudian berpengaruh kepada kebaikan sang putra. Saya ingin bertanya kepada Anda, apa yang Anda wariskan kepada putra-putri Anda? Values apa yang Anda ingin tanamkan kepada putra-putri Anda? Karena itu berpengaruh bagi masa depan putra-putri Anda. Renungkan, kalau saya mewariskan values sukses mulia, kalau Anda mewariskan apa? Silahkan tulis di komentar, berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.